Marilah kita nyanyi, lambungkan pujian, kidungkan kemenangan Kristus Sang Junjungan. Bangga lantang memuji, padukanlah serang, wartakan Kristus bangkit, menang dengan mulia. Terpujilah Kristus Tuhan, Putra sulung kebangkitan. Kita siapkan Tuhan kasihanilah Mada Bakti 179. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu Paskah ketiga ini. Lewat Minggu Paskah ketiga, kita merayakan Ekaristi sebagai tanda kasih setia Tuhan yang senantiasa tampak dalam diri murid-muridnya. Terlebih dalam Injil yang akan kita dengarkan, bagaimana Kristus sungguh menampakkan kasih-Nya kepada dua orang murid Yesus yang pulang ke Emmaus. Dalam perjalanan kekecewaan dan keputusasaan itu, Kristus mengubah hidup mereka menjadi suatu perjalanan yang sungguh menampakkan kasih setia Tuhan. Tentu bagi kita semua juga mengalami dalam seluruh perjalanan perjuangan hidup iman kita, senantiasa Allah hadir dalam seluruh perjuangan hidup itu, entah kita sadari, entah tidak. Tetapi yang pasti bahwa sebagaimana janjinya, Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Moga-moga lewat Ekaristi Kudus ini kita semakin diteguhkan untuk terus mau berusaha menyadari bahwa seluruh perjalanan perjuangan hidup kita senantiasa dituntun oleh kasih Allah. Karena itu agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi kami umat-Mu dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan,
kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Ya Allah, umat-Mu selalu bersukacita karena semangatnya telah Engkau barui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu yang telah menyertai perjalanan hidup kami hingga pada saat ini. Sembari tetap memohon kepadamu, semoga penyertaan-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami masing-masing, dalam keluarga, pekerjaan usaha, dan pelayanan kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga bersyukur bersama dengan umat-Mu yang atas segala harapan dan permohonannya Engkau nyatakan belas kasih-Mu
dalam rupa kelancaran operasi seorang ibu dan moga-moga dengannya ia semakin dipulihkan, diberikan kekuatan dan kesembuhan untuk dapat menjalani kehidupan selanjutnya di dalam kasih-Mu. Juga kami bawa dalam doa kami memohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-Mu, Katrin Mokhtar, 28 tahun yang lalu. Engkau tahu akan segala harapan dan kerinduannya yang telah ia perjuangkan dalam hidup imannya. Semoga Engkau juga menyatakan kasih-Mu agar ia dapat menikmati kemuliaan-Mu untuk dapat juga menerima rahmat kehidupan yang kekal. Kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Allah. Berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengarkannya dengan baik, dan moga-moga dengannya pula kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kami. Karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada banyak orang, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai pada hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya.
Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Padaku jalan kehidupan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari pertama dalam pekan itu, dua orang murid-murid dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi ini dalam perayaan misa kita di hari Minggu Paskah ketiga ini, kita diajak untuk sungguh menyadari bahwa Tuhan senantiasa menampakkan kasih setia-Nya dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Dan itu ditunjukkan lewat peristiwa kedua murid Yesus yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Dalam situasi kekecewaannya pulang
ke Emmaus, dalam perjalanan Yesus hadir menyertai mereka. Namun dikatakan pada saat Yesus hadir mereka tidak mengenalnya, dan baru mereka mengenal Yesus yang hadir itu, yang telah bangkit itu, ketika makan bersama. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada mereka. Tentu saja kalau kita juga bawa dalam hidup keseharian kita, dua peristiwa yang dikisahkan menjadi bagian dari kehidupan kita, di mana ada saatnya kita mengalami sukacita, kegembiraan, dan ada pula waktunya di mana kita pada akhirnya harus berhadapan dengan kekecewaan. Dan itulah yang dialami oleh para murid ketika mereka bersama-sama dengan Yesus dalam perjalanan pewartaan mereka. Para murid begitu bersemangat karena mereka mempunyai harapan bahwa sang guru yang mereka junjung adalah guru yang akan menghantar mereka pada suatu pembebasan. Tetapi ketika sang guru yang mereka junjung tinggi itu mengalami kematian di kayu salib, lalu mereka diperhadapkan pada suatu situasi hidup yang mengecewakan. Bahkan di dalam Injil dikisahkan bahwa mereka ketakutan, mereka kehilangan harapan, kehilangan arah dari apa yang mereka cita-citakan. Tapi kalau kita lihat Injil hari ini, kekecewaan para murid, khususnya dua murid yang pulang ke Emmaus, tidak dibiarkan oleh Yesus yang telah bangkit itu. Yesus menampakkan diri kepada mereka, membangkitkan kembali semangat mereka untuk dapat memberi kesaksian atau dapat terus mewartakan karya penyelamatan Allah yang telah mereka mulai dan mereka kerjakan bersama dengan Yesus dalam seluruh tugas pewartaan yang mereka jalani. Dan betul saja bahwa setelah Yesus sungguh menampakkan diri kepada mereka, kedua murid itu kembali bergabung dengan teman-teman mereka yang lain. Mereka saling meneguhkan, dan dengan itu mereka kembali mempunyai semangat untuk mau terus berkarya, memberi kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Dan saya kira kita tidak dapat meragukan hal ini, karena lewat pewartaan dan kesaksian para murid, lalu kita hingga pada saat ini dapat juga beriman kepada Allah dalam diri Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Dan dalam perjalanan perjuangan hidup kita masing-masing, kalau kita tarik ke dalam kehidupan keseharian kita, apa yang telah dialami oleh kedua murid yang pulang ke Emmaus ini sesungguhnya menjadi nyata dan real juga dalam kehidupan kita masing-masing, di mana tidak selamanya kita mengalami sukacita karena kita telah dibaptis sebagai orang Katolik, dan mungkin dalam perjalanan hidup kita mengalami banyak pertolongan dan berkat-berkat dari Allah.
Tetapi tidak sedikit pula kita mengalami kekecewaan. Mungkin dalam kehidupan keluarga kita, mungkin pula dalam pekerjaan kita atau usaha-usaha kita, atau bahkan mungkin juga dalam kehidupan menggereja. Kita bisa mengalami sukacita, tetapi juga sebaliknya kita bisa mengalami kekecewaan. Tetapi baiklah kita sadari bahwa para murid yang juga mengalami hal itu, pada akhirnya mereka kembali bersemangat, berbalik dari kekecewaan mereka, oleh karena Kristus yang setia dengan kasih-Nya senantiasa menampakkan diri kepada mereka. Mewujud nyatakan apa yang telah dijanjikannya, bahwa Ia akan menyertai sampai akhir zaman. Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, saya kira benar adanya bahwa kita pun dalam perjalanan hidup iman kita, baik dalam situasi di mana kita sungguh mengalami berkat dan kasih Tuhan, ataupun dalam situasi di mana kita merasa kering, merasa hampa, merasa bahkan mungkin kecewa, karena kita tidak mengalami apa-apa. Bahkan ketika kita sudah berusaha sedemikian rupa menjalani hidup iman kita, kita tidak henti-hentinya berdoa, dan kita begitu rajin pergi merayakan Ekaristi, tetapi dalam kehidupan kemanusiaan kita, mungkin kita mengalami kegagalan, ketidakberdayaan. Hal yang sama itu yang telah dialami oleh para murid, yang kalau kita bawa dalam kehidupan keseharian kita, akan berdampak sangat tidak baik bagi kehidupan rohani kita. Tetapi kalau kita melihat kedua murid itu, ternyata yang dapat membalikkan pemahaman, penglihatan, penghayatan mereka adalah Yesus sendiri. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ketika kita mengalami suatu situasi kehidupan yang tidak enak, tidak baik bagi kehidupan manusiawi kita, tentu perlu kita sadari bahwa mungkin dengan segala daya upaya kita tidak akan dapat merasakan, mengalami bahwa Allah dalam diri Yesus Kristus sesungguhnya senantiasa ada bersama dengan kita, menuntun kita. Tetapi ketika kita mau terus membuka diri, maka di sanalah Allah dengan segala kasih-Nya akan berkarya menyertai, menuntun kita, membuka mata hati kita, sehingga kita tetap dapat mengalami kasih Allah yang sesungguhnya. Mungkin kita mengatakan mengalami kasih Allah itu berarti kita selalu dalam suasana sukacita, kegembiraan, kesuksesan, keberhasilan. Saya kira tidak selalu kita mengalami kasih Allah itu hanya dengan situasi seperti itu. Karena kasih Allah dalam situasi apapun kehidupan kita selalu ada dan nyata.
Saya kira kalau kita kembali pada peristiwa sengsara wafat Kristus, di sanalah kita bisa sungguh mengenal dan melihat, memahami bahwa kasih Allah itu tetap hadir dan nyata dalam segala situasi kehidupan, bahkan dalam keterpurukan kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mau juga membuka diri kita agar kasih Allah itu sungguh berdaya guna, berdaya ubah bagi kehidupan kita. Sebagaimana para kedua murid tadi yang pulang ke Emmaus, yang dalam kekecewaannya, tetapi ketika Kristus hadir dan mereka membuka diri, kehadiran Kristus itulah mengubah orientasi, arah, pandangan, pemahaman mereka. Dan mereka di situ mengalami kasih Allah dan mereka dikuatkan, diberikan semangat, diberikan keberanian untuk mau kembali bersama dengan para murid, dan dengannya mereka memberikan kesaksian tentang Kristus yang telah bangkit. Dan dengan kesaksian-kesaksian mereka itulah kita juga mengalami bagaimana Allah sungguh hadir dan mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, secara nyata bahwa Kristus lewat Ekaristi sesungguhnya senantiasa hadir di dalam diri kita dan membuka diri kita, membuka hati kita, membuka wawasan kita, membuka pandangan kita, sehingga kita sungguh mampu mau melihat kemana kita akan melangkah dan bagaimana kita akan mengalami Allah yang sungguh mengasihi kita. Lewat Ekaristilah Ia hadir. Lewat Ekaristilah Ia memberikan kita semangat. Dan moga-moga Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita yang hadir merayakan Ekaristi bukan hanya sekedar bahwa itu adalah aturan kita sebagai orang Katolik, tetapi justru Ekaristilah yang menjadi pusat dari kehidupan kita. Ekaristi menjadi puncak dari seluruh perjuangan hidup iman kita, tetapi sekaligus Ekaristilah yang menjadi sumber dari seluruh perjuangan kehidupan kita selanjutnya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari senantiasa kita berusaha memaknai Ekaristi sebagai perjumpaan kita dengan Kristus yang kita imani. Mari kita jadikan Ekaristi sebagai alasan kita sungguh mau beriman, khususnya sebagai orang Katolik. Karena lewat Ekaristi dan di dalam Ekaristi itulah kita sungguh dapat berjumpa dengan Kristus yang kita cari, yang kita tuju, yang kita imani. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita memberikan tempat dalam hati kita bagi sabda Allah ini. Moga-moga sungguh menjadi daya gerak, semangat bagi kita untuk terus menjalani hidup kita dalam segala situasi kehidupan kita. Moga-moga dengannya kita sungguh senantiasa mengalami peristiwa di mana kita berjumpa dengan Kristus dan dengannya kita sungguh boleh mengalami kasih-Nya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita, mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, dengan iman teguh akan Tuhan yang sudah bangkit namun tetap hidup di tengah-tengah kita, marilah kita bersama dengan Dia menempuh jalan menghadap Bapa dengan segala kecemasan dan harapan kita, serta berseru kepadanya, "Tinggallah bersama kami ya Tuhan." Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, ingatlah akan kami bila kami bimbang, goncang, dan putus asa. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, sudilah menjaga mereka yang kami cintai, serta mereka yang masih mengalami kesulitan untuk menemukan Dikau. Tuntunlah mereka dan kami sendiri ke tempat kami dapat bertemu dengan Dikau. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, penuhilah dengan Roh Kudus-Mu Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga mereka menerangkan sabda-Mu bagi kami, sehingga hati kami pun dikobarkan dan hidup kami menjadi bermakna. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, bagi kami semua yang berkumpul di sini, kami mohon, teguhkanlah dan mantapkanlah iman kami akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Setiap kali kami memecahkan roti bersama Engkau, serta membagi-bagi bersama. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga satukan syukur terima kasih kami kepadamu bersama dengan seorang ibu dari umat-Mu di paroki ini yang sungguh mengalami kasih-Mu. Engkau memperkenankannya boleh menjalani operasi dengan baik, dengan lancar, sehingga darinya kami berharap dengan seluruh proses itu ia boleh kembali pulih dari sakitnya, diberikan kekuatan dan semangat untuk terus menjalani kehidupan itu di dalam kasih-Mu, dan juga terus memberikan kesaksian tentang segala kebaikan dan kasih-Mu yang boleh ia alami dalam kehidupannya. Kami juga mohon kepadamu semoga kiranya Engkau senantiasa menuntun segenap keluarga yang senantiasa mendampinginya, merawatnya, agar lewat tangan-tangan kasih mereka, saudari kami ini juga boleh semakin pulih untuk dapat menjalani seluruh tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepadanya. Marilah berseru kepada, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bawa juga dalam doa kami untuk keselamatan hamba-Mu Katrin Mokhtar yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 28 tahun yang lalu. Bersama dengan segenap keluarga, kami menaruh pengharapan dan permohonan semoga Engkau menyatakan belas kasih-Mu kepadanya, memberikan rahmat kehidupan yang kekal, sehingga dapat menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga,
yang masih berjuang di muka bumi ini. Biarlah tangan kasih-Mu tetap menyertai dan memberkati mereka masing-masing, sehingga mereka pun senantiasa terus-menerus dengan setia menaruh pengharapan kepada-Mu untuk kehidupan yang kekal. Kami berseru kepada-Mu, Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari juga mengingat mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam kepada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang mewartakan kerajaan-Mu bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, membangun dunia baru penuh cinta kasih, keadilan, dan kedamaian, berkat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu, segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Mada Bakti 232. Ku susun jari di altar-Mu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagi-Mu, lambang cinta bukti baktiku. Segala milikku serahkan, suka dan dukaku sertakan di dalam kurban-Mu yang tiada celah, agar Kau kuduskan diriku, semoga pantas jadi putra-Mu. Kita siapkan kudus Mada Bakti 250. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan gereja-Mu yang menggembirakan yang kami aturkan kepadamu. Engkau telah memberinya alasan untuk kegembiraan yang demikian besar. Maka anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa
berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Mada Bakti 430. Santaplah tubuh Sang Penyelamat sampai kembalinya. Tolonglah kami, berilah hidup-Mu, haleluya, sampai pada akhirat, haleluya. Ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah, mari santaplah tubuh Sang Penyelamat sampai kembalinya. Kami berjaga dengan Dia nyala, haleluya, sampai Kau datang lagi, haleluya. Ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah, mari santaplah tubuh Sang Penyelamat sampai kembalinya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membarui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa. Karena itu kami mohon kepadamu, tuntun sertai kami dalam seluruh perjalanan perjuangan hidup kami, terlebih dalam hidup iman kami, agar kami senantiasa setia, dan dengannya moga-moga kasih-Mu tetap nyata bagi hidup kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman kolektif, pengumuman gereja Sabtu Minggu 23 April 2023. Yang pertama, pengumuman kolektif. Kolektif gereja Sabtu Minggu 15-16 April 2023 sebesar Rp20.833.000. Kolektif pembangunan sebesar Rp15.625.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Matius Menawara dengan Agatha
Demart Kasih, pengumuman ketiga. Dian dan Hilman, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Sehubungan dengan pendataan umat Paroki Kristus Raja Andalas, diingatkan kembali untuk yang belum mengumpulkan datanya, mohon untuk segera mengumpulkan atau mendaftar ke ketua rukun masing-masing. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Terima kasih kami aturkan kepada segenap petugas dan seluruh umat yang telah hadir dan berpartisipasi dalam Ekaristi Kudus ini. Moga-moga partisipasi kita masing-masing senantiasa pula meneguhkan kita juga dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya, terlebih dalam kehidupan kita menggereja di Paroki Kristus Raja Andalas ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 442. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan perkasa, bangkit mulia, maut dan dosa. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi dunia, bawa harapan nyata. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan penabur rahmat Bapa, bawa damai bahagia. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya.